Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elinawati, NPM 200404605. Perkenalkan, nama saya Al-Fathu Sadikin, NPM 2004060026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atok Maulana, mahasiswa Magister Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, NPM-nya 2004060027. Di sini kita akan menjelaskan mengenai kelompok model pengajaran memproses informasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tolha, NPM 2104060001. Kami dari kelompok 1, mata kuliah pengembangan model pembelajaran kontemporer, jurusan Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, akan menyampaikan materi tentang The Information Processing Family. Namun sebelum kita mulai tayangan ini, saya mengingatkan teman-teman semuanya untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya, serta share sebanyak-banyaknya untuk terus mendukung channel ini. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman semuanya, pada hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi Insert the Information Processing Family, atau kita kenal dengan kelompok model pengajaran memproses informasi. Model pengajaran terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu model pengajaran memproses informasi atau The Information Processing Family, kelompok model pengajaran sosial atau The Social Family, kelompok model pengajaran personal atau The Personal Family, kelompok model pengajaran sistem perilaku atau The Behavior System Family. Dari beberapa kelompok model pembelajaran tersebut, terdapat kelompok model memproses informasi. Ketika para pencipta model-model ini mengamati aktivitas manusia, mereka menyaksikan bagaimana informasi diproses, keputusan dibuat, kapasitas intelektual dikembangkan, dan kreativitas diekspresikan dan ditingkatkan. Rumusan masalah: bagaimana kelompok model berpikir induktif dalam pengajaran memproses informasi? Bagaimana kelompok model penemuan konsep dalam pengajaran memproses informasi? Bagaimana kelompok model kata bergambar dalam pengajaran memproses informasi? Tujuan: untuk memahami kelompok model berpikir induktif dalam pengajaran memproses informasi. Untuk memahami kelompok model penemuan konsep dalam pengajaran memproses informasi, untuk memahami kelompok model kata bergambar dalam pengajaran memproses informasi. Selanjutnya, apa itu model berpikir induktif? Seperti kita ketahui bahwa siswa adalah konseptor yang alamiah. Manusia selalu melakukan konseptualisasi setiap saat, membandingkan dan membedakan objek, kejadian, serta emosi. Untuk memanfaatkan kecenderungan alamiah ini, kita harus berusaha menyusun lingkungan pembelajaran yang efektif dan memberikan tugas kepada siswa untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam membentuk dan menggunakan konsep. Pedoman pembentukan konsep. Berikut adalah beberapa pedoman dalam membentuk lingkungan dan tugas-tugas yang memudahkan siswa dalam pembentukan konsep. Yang pertama adalah fokus. Membantu siswa berkonsentrasi pada suatu ranah atau bidang penelitian yang dapat mereka kuasai. 2. Pengawasan atau kontrol konseptual. Membantu siswa mengembangkan pemahaman konseptual. 3. Mengkonversi atau merubah pemahaman konseptual menjadi keterampilan. Struktur model induktif. Yang pertama, mengidentifikasi dan menghitung data yang relevan dengan topik atau masalah. Yang kedua, mengelompokkan objek-objek menjadi kategori-kategori yang anggotanya memiliki sifat umum. Ketiga, menafsirkan data dan mengembangkan label untuk kategori tadi sehingga
sehingga data tersebut dapat dimanipulasi secara simbolis. 4. Mengubah kategori-kategori menjadi keterampilan atau hipotesis-hipotesis. Pemikiran-pemikiran tentang perancangan lingkungan pembelajaran. Kajian Hilda-Tabah yang dikutip baru-baru ini sekitar tahun 1966 sampai 1967 sangat penting dalam penerapan model induktif di kelas kita. Tabah mungkin dapat disebut sebagai orang pertama yang mempopulerkan istilah strategi pembelajaran dan membentuk model induktif, sehingga strategi dan model tersebut bisa digunakan dengan mudah untuk merancang kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama adalah sistem sosial, kooperatif, tetapi guru tetap menjadi inisiator dan pengawas semua kegiatan. 2. Peran atau tugas guru, memonitor siswa dalam memproses informasi dan merasakan kesiapan siswa. Dan yang ketiga, sistem pendukung. Siswa memerlukan data mentah untuk diolah dan dianalisis. Kemudian tugas guru adalah membantu mereka memproses data tersebut. Penerapan model induktif. Penerapan utama dari model ini adalah pengembangan kapasitas berpikir. Siswa perlu dituntut untuk mencerna dan memproses berbagai informasi. Model ini dapat diterapkan dalam kurikulum bidang TK hingga sekolah tinggi. Model pembentukan konsep dapat diterapkan pada seluruh siswa di segala umur, dari taman kanak-kanak hingga sekolah pasca. Tip mengajar secara induktif oleh Bruce Joyce. Yang pertama, praktek, dan praktek. 2. Amati dan kaji bagaimana siswa berpikir. 3. Cobalah untuk membantu siswa belajar bagaimana cara belajar. 4. Membawa anak-anak untuk mengeksplorasi suatu bidang materi. 5. Kata-kata disajikan dalam kalimat yang menyediakan isyarat konteks atau ada makna. 6. Gunakan model ini dalam bidang kurikulum. 7. Pastikan seperangkat data memiliki ciri atau sifat. 8. Berhati-hati saat mengerjakan kalimat lengkap dan tak lengkap. 9. Membedakan fakta dan pendapat tidak cocok untuk eksplorasi singkat. 10. Dalam ilmu sains, cobalah fokus pada benda-benda di mana siswa dapat mengumpulkan data mentah. 11. Siswa dapat membuat kategori yang berciri ganda. 12. Dalam mengajarkan konsep, harus ingat bahwa di setiap konsep terdapat banyak subkategori. 13. Berilah penekanan ulasan untuk data yang rumit. 14. Mempelajari ciri sesuatu seperti karakter dalam cerita dapat menjadi inisiatif masalah yang menarik. 15. Kembali pada karakteristik. 16. Pertimbangkanlah jika Anda ingin menyajikan objek dengan tatanan yang cukup rumit pada awal pengajaran. Dampak-dampak instruksional dan pengiring. Model berpikir induktif dirancang untuk melatih siswa dalam membentuk konsep dan sekaligus mengajarkan konsep-konsep. Model ini juga membentuk perhatian siswa dan fokus pada logika, bahasa, arti kata, dan sifat pengetahuan. Selanjutnya adalah model penemuan konsep, penggolongan, pembentukan, dan penemuan konsep. Pencapaian konsep merupakan proses mencari dan mendaftar sifat-sifat yang dapat digunakan untuk membedakan contoh-contoh yang tepat dengan contoh-contoh yang tidak tepat dari berbagai kategori. Pembentukan konsep merupakan proses yang mengharuskan siswa menentukan dasar di mana mereka membangun kategori. Penemuan konsep mengharuskan siswa menggambarkan sifat-sifat dari suatu kategori yang sudah terbentuk dalam pikiran orang lain. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari model penemuan konsep. Di sini ada strategi dari model pembelajaran penemuan konsep atau konsep attainment. Yang pertama, setelah satu konsep dicapai, kita dapat meminta siswa menceritakan pemikirannya.
agar latihan terus berlangsung. Jadi kita bisa memantik dari siswa itu untuk memberikan definisi pengertian atau bayangan yang terbetik ketika anak-anak itu dipaparkan sebuah kalimat atau gambar dari guru, sehingga dilatih untuk menceritakan kembali pemikirannya. Yang kedua yaitu kita dapat meminta siswa untuk menulis hasil hipotesis mereka. Jadi setelah mereka itu merangkai menjadi sebuah kalimat atau menjadi sebuah hipotesis, maka mereka menuliskan hasil tersebut di dalam buku. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pengajaran model penemuan konsep atau konsep attainment. Tahap pertama yaitu penyajian data dan identifikasi konsep. Guru menyajikan contoh yang telah dilabeli, lalu siswa membandingkan sifat-sifat atau ciri-ciri dalam contoh-contoh positif dan contoh-contoh negatif. Siswa menjelaskan sebuah definisi menurut sifat-sifat atau ciri-ciri yang paling esensial. Jadi yang paling mudah biasanya kita buat 2 kolom, yes or no, lalu di situ bisa disajikan contoh-contoh positif dan negatif. Tahap kedua yaitu pengujian pencapaian konsep. Siswa mengidentifikasi contoh tambahan yang tidak dilabeli dengan tanda ya dan tidak. Jadi guru menguji hipotesis, memahami konsep dan menyatakan kembali definisi menurut sifat atau ciri-ciri yang paling esensial. Lalu siswa membuat contoh-contohnya. Tahap ketiga yaitu analisis strategi berpikir. Siswa mendeskripsikan pemikiran-pemikiran. Siswa-siswa mendiskusikan peran sifat-sifat dan hipotesis-hipotesis mereka. Siswa mendiskusikan jenis dan ragam hipotesis. Jadi kalau dalam model penemuan konsep ini bisa kita terapkan dalam banyak bab atau materi dalam pembelajaran. Bisa dalam hal misalkan kita mengajarkan tentang linguistik atau kebahasan atau matematika, atau kalau dalam biologi itu ada kelas, ordo, family, genome, spesies, kingdom dan lain-lain, itu bisa kita terapkan menggunakan konsep attainment model ini. Selanjutnya, model ini sangat mudah disusun. Guru mengawasi jalannya pembelajaran, tetapi dialog terbuka tetap ada dalam tahap-tahap berikutnya. Model ini relatif tersusun dengan baik, di mana para siswa memberikan lebih banyak inisiatif dalam proses induktif saat mereka memperoleh banyak pengalaman, atau model penemuan konsep yang lain lebih rendah dalam hal penataan atau strukturnya. Jadi siswa itu diberikan kebebasan dalam mereka itu mengeksplorasi dari materi yang sedang dipelajari di situ. Nah, dalam hal ini peran guru yaitu mengawasi dan memberikan satu interaksi yang menarik antara satu sama lain, dan terus membimbing siswanya agar on the track dalam satu model attainment konsep attainment. Nah, peran tugas guru yang pertama yaitu memberikan dukungan, tapi tetap menekankan diskusi yang hipotetik. Yang kedua, membantu siswa menyeimbangkan hipotesis yang satu dengan hipotesis yang lain. Yang ketiga, fokus pada sifat-sifat atau fitur-fitur tertentu dalam contoh-contoh yang ada. Dan yang keempat, mendampingi siswa dalam mendiskusikan dan mengevaluasi strategi berpikir mereka. Sistem pendukung dalam model ini terdiri dari yang pertama, materi-materi yang telah diseleksi dan dikelola dengan cermat dan teliti. Dua, data-data atau unit-unit yang berbeda untuk disajikan sebagai contoh. Saat siswa memiliki cukup pengalaman, mereka bisa diminta untuk berdiskusi dalam membuat unit-unit data. Asalkan pada tahap kedua, mereka sudah bisa menghasilkan contoh-contoh. Itu untuk attainment konsep attainment atau model penemuan konsep di dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu model induktif kata bergambar.
Nah, model pembelajaran induktif kata bergambar ini dikembangkan oleh Emily Cahon tahun 1999 dan dirancang dari suatu penelitian tentang bagaimana siswa tidak hanya melek huruf pada huruf cetak, khususnya menulis dan membaca, tapi juga bagaimana mendengarkan dan menuliskan kosakata yang telah dikembangkan. Model induktif bergambar memadukan model berpikir induktif dan model penemuan konsep agar siswa dapat belajar kata-kata, kalimat-kalimat, dan paragraf-paragraf. Model ini merupakan inti penerapan kurikulum yang sangat efektif di mana siswa dapat belajar dengan baik. Sumber-sumbernya jadi bisa kita peroleh. Sumber utama berasal dari perolehan bahasa siswa secara alamiah. Terus proses belajar membaca dan menulis, siswa hanya perlu membangun gudang penyimpanan kosakata yang dapat mereka kenali secara instannya. Dengan mengejanya, mereka perlu dilatih sedikitnya 400 hingga 500 kata. Lalu hubungan membaca menulisnya itu saat siswa mengeksplorasi sebuah gambar untuk mengenal kata-kata, guru mengeja kata-kata ini dengan tepat dan menulisnya dalam kamus bergambar sehingga akan membantu siswa masuk ke dalam proses latihan menulis tulisan formal. Jadi kalau dalam prakteknya itu bisa kita contohkan nanti di akhir slide ini, di mana di situ ada video guru yang menerangkan atau ada memberikan contoh pohon, ada gambar pohon, dan di situ bisa disebutkan bagian-bagian dari pohonnya, lalu pohon itu dieja JPOPO, HOHN, dan lain-lain. Di situ ada berapa suku kata po dan hon dan lain-lain. Di situ bisa diterangkan sehingga secara terstruktur anak itu bisa memproses belajar membaca dan menulis dengan baik. Struktur pengajaran model induktif kata bergambar. Setiap sesi putaran model induktif kata bergambar selalu menggunakan foto yang besar sebagai stimulus umum untuk penulisan kata dan kalimat. Gerakan-gerakan pemindahan dalam PWIM. Siswa mempelajari sebuah gambar dan membongkar kata, mengidentifikasi segala objek yang mereka lihat dalam gambar. Dan guru menggambar sebuah garis dari sebuah objek dan siswa menuliskan keterangannya dalam bentuk frasa atau kata. Kemudian mengucapkan kembali kata atau frasa dan mengejanya dengan keras. Siswa mengulangi kembali membaca dan mengeja kata tersebut. Selanjutnya guru mempersiapkan kartu kata untuk siswa. Siswa mengecek apakah langsung bisa mengenali kata-kata tersebut. Siswa membuat kalimat fakta dari kata tersebut. Kata-kata baru dari kalimat bisa ditambahkan ke bank kosakata. Setelah siswa membaca kalimat, segera mereka diminta untuk mengklasifikasikannya ke dalam kelompok-kelompok dan membuat alasan atas klasifikasi yang mereka buat. Selanjutnya, guru memilih salah satu kategori untuk menulis paragraf. Selanjutnya, bunyi, tata bahasa, tanda baca, atau penggunaan. Yang pertama, siswa mendengar kata-kata yang dilafalkan dengan tepat setiap waktu, dan mereka memiliki sumber rujukan yang tepat untuk menggunakan kata-kata tersebut dalam bentuk bagan atau kata bergambar. Sebagaimana mereka menambah kata-kata ini pada kosakata mereka. Yang kedua, siswa mendengar dan melihat huruf-huruf yang diidentifikasi dengan tepat setiap saat, dan mereka melihat huruf-huruf tersebut telah diformat dengan benar setiap waktu. Siswa mendengar kata-kata yang ketiga, yaitu siswa mendengar kata-kata yang dieja dengan tepat setiap saat dan berpartisipasi dalam mengeja kata-kata tersebut dengan benar. Yang keempat, dalam menulis kalimat, guru menggunakan pemanfaatan bahasa Inggris standar, mengubah kalimat yang dibuat siswa jika perlu, dan menggunakan pembubuhan tanda baca dan beberapa seluk-beluknya dalam huruf kapital dan sebagainya. Selanjutnya, dampak instruksional dan pengiring. Model apa yang dirancang untuk mengajarkan siswa menerapkannya? Yang pertama, belajar bagaimana membangun kosakata mereka. Yang kedua, belajar bagaimana meneliti struktur kata dan kalimat. Yang ketiga, menghasilkan tulisan, judul, kalimat, dan paragraf.
Yang keempat, menghasilkan pemahaman tentang hubungan membaca atau menulis. Yang kelima, mengembangkan keterampilan analisis dan struktural. Yang keenam, mengembangkan minat dan kemampuan untuk berekspresi dengan cara menulis. Yang ketujuh, meningkatkan gairah membaca teks-teks notifikasi. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan bekerja sama dalam belajar bersama orang lain dalam membaca atau menulis. Selanjutnya, rancangan kurikulum. Yang penting bagi kurikulum baca tulis atau literasi kurikulum kita adalah pemunculan model induktif kata bergambar atau picture word inductive model. Dari kerangka rujukan pengalaman bahasa ditambah dengan model-model pengajaran, pembentukan, dan penemuan konsep. The Concept, Formation, and Attachment Model. Selanjutnya, menciptakan lingkungan di mana siswa akan belajar membaca dengan sukacita dari beberapa buku yang membahas tentang membaca. Dapat mengidentifikasi beberapa dimensi dalam belajar membaca. Yang pertama, pengembangan kosakata. Yang kedua, belajar dari kata-kata induktif. Yang ketiga, membaca lebih banyak teks pada level perkembangan yang lebih tinggi. Yang keempat, menulis secara teratur beberapa kali dalam satu hari. Yang kelima, mempelajari strategi-strategi pengembangan. Terakhir, kesimpulan, model induktif dapat membantu siswa mengumpulkan informasi dan mengujinya dengan teliti, mengolah informasi ke dalam konsep-konsep, dan belajar memanipulasi konsep-konsep tersebut. Digunakan secara bertahap. Strategi ini juga dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk membentuk konsep-konsep secara efisien dan meningkatkan jangkauan perspektif dari sisi mana mereka memandang suatu informasi. Pembentukan konsep yang merupakan dasar dari model induktif yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya merupakan proses yang mengharuskan siswa menentukan dasar di mana mereka akan membangun kategori. Maka penemuan konsep mengharuskan mereka menggambarkan sifat-sifat dari suatu kategori yang sudah terbentuk dalam pikiran orang lain dengan cara membandingkan dan membedakan contoh-contoh yang berisi karakteristik konsep itu dengan contoh-contoh yang tidak berisi karakteristik ini. Model induktif bergambar memadukan model berpikir induktif dan model penemuan konsep agar siswa dapat belajar kata-kata, kalimat-kalimat, dan paragraf-paragraf. Model ini merupakan inti penerapan kurikulum yang sangat efektif di mana siswa TK dan SD dapat belajar membaca dengan baik. Selain itu, bagaimana siswa tidak hanya melek huruf pada huruf cetak, khususnya menulis dan membaca, tapi juga bagaimana mendengarkan dan menuliskan kosakata yang telah dikembangkan. Hi, this is Jennifer Gonzalez for Cult of Pedagogy. In this video, I'll show you how to teach an inductive learning lesson. To understand what inductive learning is, let's see how it compares to its opposite, deductive learning. In deductive instruction, the overall concept or rule is presented first. Then students work with examples to apply the concept or rule. In inductive instruction, that order is reversed. Students study examples of the content first, then they make generalizations, leading to an understanding of the rule. The order of deductive learning is rule to examples. In inductive, it's examples to rules. So instead of giving students the rule first, then having them practice it with examples, we would give them the examples first, then let them organize them until they discover the rule for themselves. One big advantage of inductive learning is that it uses the practice of identifying similarities and differences, which research has shown to be one of the most effective ways people learn. It also requires students to think on higher levels, especially that hard-to-reach analyzing level, because students really have to determine what information is and is not relevant. And although inductive learning has a lot of different names and structures, we're just going to look at a very simple type of lesson you can use without a lot of preparation. This is Gina, a middle school science teacher. Gina is about to begin a unit that addresses the next generation science standards concerning natural selection and adaptations. Eventually, Gina's students will have to be able to demonstrate complex levels of understanding about things like hereditary traits and how species have changed over time.
But before they can do that, Gina wants them to have a basic understanding of how different species of animals are grouped by traits. Now, she could just go about this in a straightforward way by showing them the basic taxonomy that organizes animals, and then having students do some sort of work that applies the concepts she just taught them. Instead, Gina is going to have her students learn about these groupings by exploring the animals and their traits first to see what conclusions they can come up with. Step 1 of inductive learning is to provide students with examples of the content. Now, I'm calling these examples, but you can also fill in this blank with keywords from the content, sample problems such as in a math class, or scenarios in a lesson about history or life skills, artifacts in a science, technology, or history lesson, images that illustrate certain phenomena or techniques, or sets of data. Gina starts her lesson by giving students these animal fact cards to study. Each card contains information on the animal's diet, size, coloring, habitat, and reproduction. Gina tells her class that they are going to consider how scientists organize animals in order to better study them. For this lesson, Gina will use 20 different cards. She has students work in groups. Each group will have its own set of 20 cards. Step 2 is to have students arrange the examples into groups. Gina tells her students that there is no one right way to group them, but that they should be thinking about the reasons why one way of grouping might be more useful to scientists. This group decided it would organize their animals by size. When students have placed their items into groups, have them give each group a descriptive label. The process of coming up with a label will further push students' thinking. You can encourage this by asking students to define their categories more specifically. Step 4 is to have students draw a conclusion, make a generalization, or form a hypothesis about the content based on their groupings. Ideally, they should do this in writing. So remember, this group has organized their cards by the animal's size. Gina has asked her students to draw a conclusion about why their method of grouping is useful to scientists. They prepare this. What you see in red is a sentence stem that Gina gave them ahead of time. Although the student's conclusion doesn't necessarily address the issue of physical traits, it shows that the students are already thinking about the purpose of organizing information for study. The next step is not required if students are already approaching the concept you're hoping they'll learn, but it will result in more creative, higher-level thinking. Have students group examples in a different way and repeat the process. So now our group organizes their animals by habitat, theorizing that this type of organization allows scientists to more easily study ecosystems. Eventually, some groups organize their animals by common physical traits, noting that some animals stand in their own categories. This is the concept that will help Gina's class ultimately understand the taxonomy that will form the basis for more complex discussions. She can now deliver a brief lecture or have students read about the taxonomy, keeping their other theories in mind and looking for evidence to support their conclusions. This strategy comes from Silverstrong and Perini's wonderful book, The Strategic Teacher. Click on the book cover to see all the strategies we have studied from this book. And thanks for watching. To learn an even easier strategy you can use to turn almost any paper-based task into an interactive group activity, watch our video on chat stations. Click this button to subscribe to our YouTube channel, and click here to go to our website, Cult of Pedagogy, where you'll find in-depth articles, book reviews, and all kinds of other things to make you a better teacher.
Hi, this is Jennifer Gonzalez for Cult of Pedagogy. I'm going to demonstrate an instructional strategy called concept attainment. This is a really cool technique for introducing a new idea, for helping students grasp a concept that is abstract, complicated, or difficult to pin down with a simple definition. In science, this could be something like the concept of mammal, or in math, linear equation. It could be a social studies topic like communism, or a grammar term like noun. In health, it might be the characteristics of a balanced meal. In corporate training, the characteristics of effective feedback. In a place like culinary school, this may be the qualities of a good stock, or in music, the characteristics of the Baroque style. In PE, maybe it's the proper form of something like a golf swing. Here's how it works. First, the teacher shows a series of examples. We call these yes and no examples. The yes examples embody all of the qualities of the idea that you are trying to show them, and the no examples might have some, but not all of those qualities. As they watch these examples, students develop a common definition for all of the yes examples, or they attempt to do this. Then, the students test and refine their list by looking at more examples. So I'm going to demonstrate this by showing you a short lesson on figurative language, which is a concept we look at in language arts or English classes. Now before I start, I'll say something like this to my students. Today we're going to study a technique that a lot of writers use. I'm not going to tell you the name of it just yet, but I will soon. If you guess it, just keep that to yourself for right now. First, I'll show you some examples that use this technique. I'll call these the yes examples. I'll also show you some examples that do not use this technique. I'll call these the no examples. Your job is to try to come up with a definition that describes all of the yes examples, something they all have in common. Think about your answer on your own at first, then I'll let you work with a partner after a few minutes. Ready? At the beginning, start with the simplest, most obvious kinds of examples so students can identify the basic characteristics. Here's a yes example of figurative language. Joe is a beast when he's hungry. And here is a no example. Joe is cranky when he's hungry. It's important that your no examples not be so obvious that they're not taken seriously. For example, if you're running a workshop on appropriate dress in the workplace, you don't want your no examples to be so outrageous that participants don't really have to think to discern a difference. Here's another yes example. This class is like a torture chamber. And a no, this class is boring. At this point, students should already be starting to develop a theory about the concept you're presenting. You might ask them to share their thoughts or keep silent. Now that you have these first few examples, show a few more, gradually adding more that stray from the basic level. On the yes side, I might add, the flowers smiled up at the sun, and on the no side, I had fun at the party. And in this case, I'm starting to not do such an even parallel between the two because I'm starting to want to broaden their understanding of this concept. I'll add, my computer refuses to cooperate. Now ask students to come up with a list of attributes that describe this concept. Okay, talk to your partner and see if you can come up with a description that all the yes examples fit into. In this case, some students initially thought that my examples were all similes and metaphors. They suggest these, so I put them down because we're sort of brainstorming right now. Then they looked more carefully at the last two yes examples and realized a more broad description was needed to cover all the examples. So we crossed those out and changed the definition to comparing something human to something not human. But then that idea was scrapped when they realized that class and torture chamber weren't exactly human and non-human items, so an even more broad definition was written, comparing two unlike things to make a point. So here they're starting to get the idea that figurative language is where you are using some sort of device to make a point instead of just saying it plainly. Now that students are satisfied with their definition, we test it by giving them more yes examples, hopefully some that might challenge the group's definition further. So I would add on, it's raining cats and dogs. Here they're still sort of comparing raining to the idea of cats and dogs flying out of the head or out of the sky to make a point. So this kind of fits the definition, but then I give them this one. I'm dying of thirst. Now we're really starting to stretch. This is an example of hyperbole, so it's an exaggeration. After seeing two more yes examples, students revise their last definition, which was this, and they change it to this, saying something that isn't literally true but gets a feeling across. In this definition, one student used the word literally,
which happens to tie directly into the concept I'm trying to teach them. Figurative language is the opposite of literal language. At this point, I can spend a few minutes giving students the formal definition for figurative language and the terms for the examples I showed them. Now, if you're a language arts person, you're probably thinking that I have not included all types of figurative language. I'm not using sound devices in this one, like onomatopoeia or alliteration, because I think they start to get pretty far away from the idea of speaking figuratively, and I'm trying to get my students to understand the concept of speaking figuratively versus literally. So I would add those other types once they've got a good foundation in figurative language. Okay, so now I've completed my first 3 steps of concept attainment. Yes, no examples. Students develop a definition, and then they test and refine their definition by looking at more examples and seeing if they hold up. The final step is to have students apply their learning in a new task. This can be something really simple, like having them come up with new examples of figurative language. Or, if they're currently working on a piece of writing, I might ask them to go into their drafts now and find 3 places to add figurative language. That's concept attainment. I learned the steps of this strategy from Silver, Strong, and Perini's wonderful book, The Strategic Teacher. The concept attainment strategy is based largely on the work of Jerome Bruner in his book, Beyond the Information Given. If you have used concept attainment and have more information to add, please let us know in the comment section of this video. Happy teaching, guys! Teman-teman semuanya, demikianlah penyampaian materi tentang The Information Processing Family dari kelompok 1. Saya, Elina Wati, beserta 3 rekan saya, Al-Fatus Sodikin atau Maulana, dan Tolha mengucapkan terima kasih dan selamat berkarya untuk teman-teman semuanya. Semangat!